Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa dengan NIM 200222089. Kelas Administrasi Publik Reguler 3, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Tujuan pembuatan video saya ini yaitu untuk memenuhi tugas final mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 4. Adapun judul artikel yang akan saya bahas yaitu tentang pentingnya teknologi dalam Islam. Pertama, Islam dan pengembangan teknologi. Gambaran kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang empiris menjadi tantangan bagi banyak agama, terutama Islam, untuk terus menyesuaikan diri dan menunjukkan bahwa tradisi masih relevan untuk hari ini. Walaupun perkembangan teknologi dan agama bukanlah suatu yang harus terus dipertentangkan relevansinya, karena pada dasarnya keduanya bersumber dari nilai yang sama. Frederick Verre dalam bukunya Technology and Religion pada tahun 2006 memahamkan bahwa teknologi sebagai implementasi praktis dan kecerdasan yang merupakan suatu materi untuk mengekspresikan nilai-nilai. Itulah mengapa teknologi berhubungan dengan agama, secara positif, negatif, atau netral, karena agama juga merupakan ide dan nilai. Kaitannya dengan teknologi, Islam adalah agama, masyarakat, dan peradaban. Ketiga pengertian itu, Islam adalah sumber perspektif unik yang mempunyai hubungan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika. Sebagai sebuah agama, Islam menjunjung tinggi pengetahuan sebagai kunci untuk keselamatan, baik itu keselamatan individu maupun keselamatan sosial. Sebagai sebuah peradaban, Islam berusaha untuk mempromosikan kepentingan seluruh umat manusia dengan meletakkan diri pada suatu perspektif yang universal, berpijak pada kemaslahatan bersama dan toleransi dengan pemeluk agama lain. Kemudian yang kedua, sikap terhadap perkembangan teknologi. Permasalahan lain tentang sikap Islam terhadap perkembangan teknologi adalah tentang masa depan sains yang semakin logis dan teknologi yang semakin praktis, sehingga Islam sering dipaksa untuk mempertimbangkan secara serius nilai-nilai keyakinan dan tujuan keagamaan agar selaras dengan nilai-nilai dan keyakinan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti yang ditulis oleh Osman Bakar pada tahun 2005 bahwa kita sebagai umat Islam memiliki sikap yang tidak menganggap ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai yang paling penting dari semua cabang pengetahuan. Sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang Eropa dan Amerika Utara, mereka memandang ilmu pengetahuan sebagai satu-satunya dasar pengetahuan yang dapat diandalkan dan memandang teknologi sebagai cara terbaik untuk memecahkan masalah manusia. Memang dalam perspektif Islam, ilmu pengetahuan tidak pernah bisa menggantikan metafisika dan teologi dan teknologi. Tidak pernah bisa menggantikan syariat dan teknologi tidak pernah bisa menggantikan syariah sebagai penyedia terbaik dan solusi untuk masalah individu dan masalah sosial manusia. Muslim menempatkan baik itu syariah atau ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sesuatu yang diperlukan untuk keselamatan masyarakat, dan keduanya harus bergabung dalam frame etika dan hukum syariat. Syariat yang terutama didasarkan pada Al-Quran dan Hadis dianggap sebagai menjadi sumber yang paling penting dari nilai etika dan prinsip untuk membimbing tindakan manusia. Islam menempatkan batas ketat pada teknologi dengan cara dan menyesuaikan untuk kepentingan praktis. Ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan untuk kehidupan sehari-hari dalam rangka untuk meningkatkan martabat dan meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, teknologi dan perkembangannya dalam pandangan Islam. Islam merupakan ketundukan seseorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat. Teknologi adalah ilmu tentang cara menerapkan sains untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Menurut Roger pada tahun 1983, teknologi adalah suatu rancangan untuk membantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat dalam mencapai suatu hal yang diinginkan.
Jacques Ellul pada tahun 1967 mengartikan teknologi sebagai keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisiensi dalam setiap kegiatan manusia. Teknologi berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita tahu, sudah banyak perkembangan teknologi yang muncul dan membantu kemaslahatan umat. Salah satunya adalah kemunculan internet. Dalam Islam, manfaat teknologi untuk kemaslahatan manusia dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Dalam Al-Quran surah Al-A'la ayat 87 ayat 8 dijelaskan bahwa Allah memberikan kemudahan agar manusia mendapatkan kemudahan. Teknologi merupakan salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah. Selain itu, teknologi juga berguna bagi manusia untuk lebih mengenal dan mengagungkan Allah. Dengan adanya teknologi, kita akan menyadari bahwa kuasa Allah sangatlah besar dan kita sebagai hambanya harus mengimani kuasa tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu generasi milenial di era Society 5.0 dalam bingkai rahmatan lil alamin. Saat ini hadirnya generasi milenial adalah sunnatullah. Munculnya generasi ini sebagai akibat kemajuan sains dan teknologi. Generasi milenial adalah generasi yang lahir mulai tahun 1980 sampai 1990 atau tahun 2000-an. Dengan karakter pribadi yang kreatif, memiliki ide dan gagasan yang cemerlang, pandai bersosialisasi serta berani menyampaikan pendapat di depan publik melalui media sosial. Generasi milenial mempunyai tantangan dalam menghadapi era baru di kehidupannya, yakni era Society 5.0. Society 5.0 sebagai komplement revolusi industri 4.0 perlu diarahkan pada peran generasi milenial untuk kemajuan bangsa di masa mendatang. Society 5.0 dapat diartikan sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia, yang berbasis teknologi. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, termasuk adanya peran-peran manusia yang tergantikan oleh kehadiran robot cerdas. Untuk itu, maka diperlukan pemahaman Society 5.0 yang berbasis spiritualitas dan kebudayaan sebagai bekal bagi proses pengembangan generasi milenial yang siap dan akan problematika dan tantangan. Di era serba instan ini sering tampak berbagai persoalan seperti maraknya praktik politisasi agama, penyalahgunaan dakwah, eksploitasi umat, hingga banyaknya hate speech, hoax, dan fitnah kini membanjiri wajah keberagaman bangsa. Menghadapi era seperti ini, sudah saatnya generasi milenial turut andil dalam menyebarkan konten positif. Setiap bangsa sangat mengharapkan dan menghadirkan generasi milenial yang berkualitas dan keseimbangan, baik secara aspek agama, aspek pendidikan dan keterampilan, aspek keberadaban, aspek kesejahteraan, serta aspek sosial atau kemasyarakatan dan kebangsaan. Generasi milenial yang berkualitas sungguh harus disiapkan melalui beberapa tahap, yakni penanaman unsur akidah, syariah, dan akhlak secara kuat dan maksimal, sehingga melahirkan generasi milenial yang cerdas, sabar, dan saleh, memberikan bekal ilmu, sains, dan keterampilan berbasis teknologi sehingga melahirkan generasi yang profesional dan inovatif, menyiapkan lingkungan, tradisi, dan budaya hidup yang mampu mendorong lahirnya generasi yang berkarakter, berintegritas, dan istiqomah. Menyikapi kondisi seperti ini dibutuhkan generasi milenial yang dibalut dengan bingkai-bingkai nilai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin adalah memahami Al-Quran dan hadis untuk kebaikan semua manusia dan alam dan lingkungan, seperti yang tertera pada Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Itulah mengenai penjelasan artikel saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.